Lina wajahnya merah dan menggigit bibirnya. Meskipun dia ingin melarikan diri dari lubuk hatinya, dia takut akan rasa malu karena menyadari situasinya saat ini. Tetapi dia mengangguk dan suaranya sedikit serak. Iya, benar. Karena ini juga fakta, dia tidak bersembunyi di depan apoteker. Hanya saja dia tidak ingin orang lain tahu siapa orang itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata lebih jauh. Jika kamu merasa nyaman, dapatkah kamu mengulurkan tangan dan membiarkan aku memeriksa denyut nadimu? Aku seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Aku ingin memeriksamu. Meskipun Lina sedikit terkejut, tapi masih merentangkan pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Karena dia melihat mata baik lelaki tua itu, dia tidak merasa bahwa pihak lain itu jahat. Telapak tangan lelaki tua itu menyentuh kulit pergelangan tangan Lina, secara akurat mencubit nadi pergelangan tangannya. Lelaki tua dan Lina sangat sabar. Setelah 5 menit berlalu, tak satu pun dari mereka berbicara. Sampai lelaki tua itu akhirnya menyelesaikan, lalu meletakkan jari-jarinya dan menatap mata Lina, lalu menghela napas. Tentu saja, seperti yang sudah kukira. Tapi kupikir ini akan mengejutkanmu. Lina bertanya dengan gugup. Maaf, apakah kamu melihat apa yang terjadi pada tubuhku? Lelaki tua itu mulai menjelaskan. Ini kasusnya. Aku dulu adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang berspesialisasi dalam pengobatan penyakit ginekologi. Para leluhur terutama mengobati penyakit yang berhubungan dengan wanita. Lebih sering, ketika ibu dalam kondisi kritis, dia akan pergi ke dokter. Karena dari semua generasi berurusan dengan ibu, ibuku mengajari beberapa pengalaman. Aku telah terlatih selama bertahun-tahun. Jadi kadang-kadang kita hanya harus mengamati cara wanita berjalan, perut dan kulit, jari-jari dan sejenisnya. Dapat menilai apakah pihak lain sedang hamil. Ketika aku melihatmu, aku pikir kamu mungkin hamil. Jadi aku pikir aku akan memberimu diagnosis sebelum kamu mengambil pil ini. Hasil diagnosisku adalah kamu sedang hamil. Tentu saja banyak anak muda yang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok sekarang ini. Jadi jika kamu benar-benar tidak percaya, kamu dapat pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terperinci untuk memastikan apakah kesimpulan yang aku dapatkan itu benar atau tidak. Lina hanya merasakan suara melengking di telinganya. Otaknya menjadi kosong karena syok. Bahkan kekuatan tubuh pun habis, sehingga tubuh terasa lunak dan berdiri tidak stabil. Reaksi pertama Lina adalah, Ini tidak mungkin. Aku sudah minum obat setiap waktu. Bahkan saat ini dia tidak terkecuali. Bahkan jika tidak ada alat kontrasepsi di laci, dia akan bersikeras membelinya. Pengobatan Tiongkok kuno berkata dengan hati yang kuat. Mungkin obat itu gagal. Mungkin kamu lupa minum obat tanpa menyadarinya. Singkatnya, ada banyak alasan mengapa kamu mungkin hamil. Tetapi hasilnya sama. Saranku kepadamu adalah pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Jika kamu ingin membiarkannya, yang terbaik adalah tidak mengambil obat lagi, agar tidak menyakiti anak. Tentu saja, jika kamu memilih untuk menyerah, ini juga pilihanmu sendiri.
Setelah Lina berterima kasih kepada dokter pengobatan Tiongkok kuno itu, dia pun meninggalkan apotek. Dia duduk di kursi panjang di jalan dan tidak bisa kembali untuk waktu yang lama. Dan tubuhnya gemetar. Berita itu seperti bom, dan dia terlempar ke dalam pikiran dan hatinya. Dia sangat kesal, sehingga dia kewalahan. Dia tidak pernah memikirkannya. Dia akan melahirkan anak pria itu. Dia hanya ingin menghindari kecelakaan, untuk menghindari keterikatan yang lebih dalam dengan pria itu, dan bahkan lebih tidak mau melahirkan anak-anaknya. Belum menikah, bahkan dia dilahirkan di dunia ini, menghadapi orang tua yang tidak normal, tidak bisa menghargai yang biasa, keluarga yang hangat diberikan oleh orang tua. Tapi barusan dokter tua Tiongkok itu benar-benar memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Lina dengan hati-hati mengingat bahwa jika ini masalahnya, apa kecelakaan sebelumnya? Dia memikirkannya dan akhirnya mengingatnya. Setelah dia bangun hari itu, dia merasa bahwa tubuhnya tampak memiliki perasaan yang aneh. Namun dia hanya berpikir bahwa itu adalah perasaan tubuh setelah mabuk. Dan dia tidak berpikir bahwa itu berhubungan dengan Louis. Jadi dia tidak minum obat. Dalam hal ini, jika dia benar-benar memiliki sesuatu dengan Louis ketika dia mabuk hari itu, tetapi dia tidak mengetahuinya pada saat itu, maka dia benar-benar mungkin sedang hamil. Pada titik ini, Lina benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia bahkan bangun dan tidak memiliki kekuatan untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Karena dia harus mengakui bahwa dia memang takut. Dan di dunia ini, dia bahkan tidak dapat menemukan seseorang untuk memberitahukan tentang ketakutan dan kegelisahan di hatinya. Lina telah duduk di bangku sepanjang waktu. Dia merasa bahwa dunianya tampaknya tidak tahu harus kemana. Seluruh orang itu dalam keadaan linglung, bahkan tidak tahu bahwa waktu telah berlalu. Baru pada pukul 3 sore, Lina pergi ke rumah sakit terdekat. Ketika dia pergi ke klinik umum, setelah menyelesaikan serangkaian inspeksi dan memegang laporan inspeksi, dan kemudian datang ke ruangan dokter. Telapak tangan Lina gemetaran dengan gugup. Dokter juga akan melihat orang, hanya melihat wajahnya dengan tatapan bingung, tahu apa yang sedang terjadi. Laporan inspeksi menunjukkan bahwa kamu sedang hamil. Sudah sebulan. Jika kamu tidak menginginkannya, maka kamu dapat melakukan aborsi. Jika kamu memiliki waktu yang lama untuk melakukan aborsi, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuhmu. Dokter memandang wajah putih Lina dan berbicara dengan sangat lurus. Ketika aku tahu hari ini, mengapa aku harus melakukannya? Kalian hanya peduli untuk pergi ke awal. Sekarang tahu konsekuensinya. Tidak hanya kamu harus menderita, ini juga termasuk nyawa. Jika kamu memilih aborsi, ambil daftar ini untuk membeli obat, dan kemudian kamu harus mengatasinya. Dokter berkata sambil menulis resep. Tubuh Lina mati rasa. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengambil resep dan hampir tersandung dan meninggalkan klinik. Dia seperti orang mati berjalan, hanya berbaris secara mekanis, kemudian minum obat, dan kemudian meninggalkan rumah sakit. Tetapi ketika dia berjalan kembali ke kediaman keluarga Lu, langkah demi langkah, ketika dia merasa kosong, dia berjalan ke sudut dinding samping dan melihat obat di tangannya. Dia berteriak di sudut dinding dan menangis. Dia akan Jika dia memiliki anak, dia akan merawat anak itu dengan baik, memberikan semua cintanya, dan merawat serta melindungi pertumbuhannya yang sehat.
Tapi sekarang dia tidak tahu bagaimana memilih. Jika dia memilih untuk menyerah, itu membunuh kehidupan dan menyakiti anaknya. Dan jika dia pergi, bagaimana dia harus menjaga anak itu? Dia sekarang adalah istri Lukas. Bagaimana dia bisa punya anak? Ketika bulan semakin besar, dia akan ditemukan kapan saja dan tidak bisa bersembunyi. Ketika dia menemukan ibunya, dia tidak bisa meninggalkan kediaman keluarga Lu. Jika dia meninggalkan keluarga Lu, Lintang pasti akan menjahati ibunya. Hati Lina sangat kacau.